والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما في كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Adik-adik, apa kabarnya? Sehat? Yang jawab tidak nampak tadi siapa? Di sudut ya, main HP. Adik-adik, apa kabarnya? Sehat? Sehat? Sehat atau disehat-sehatkan? Disehatkan saja. Jadi adik-adik semuanya, kembali kita pada malam hari yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih senantiasa memberikan kepada kita semua di antara nikmat-nikmat Allah. Betul? Betul enggak? Kita hadir di sini atas izin Allah. Kenapa? Karena saya percaya, saya tidak yakin. Kenapa? Murid anak SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Kotobalingka hanya ini saja. Betul? Tapi apa? Itulah kuasanya Allah. Hanya inilah orang-orang pilihan yang Allah gerakkan hatinya agar bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Enggak serentak. Nanti datang perang baru. Jadi alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seterusnya salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Satu orang pun tidak yang aminkan, yang laki-laki. Amin. Parah kali. Jangan sekitar aja yang tahu kita. Ya. Gak tahu kalian sekitar kan? Enggak kan? Iya, di sini nggak tahu. Udah pulang baru tahu sekitar, ya kan Bu? Jadi adik-adik kami yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu guru kita, bapak-bapak guru kita, kepala, dan
seluruh tenaga pengajar di sekolah kita yang insya Allah mudah-mudahan mereka semua senantiasa Allah jaga. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah para guru-guru kami. Tabahkanlah hati mereka dalam mendidik kami. Kami adalah murid-murid yang nakal ya Allah. Tabahkanlah hati mereka ya Allah dalam mendidik kami, memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran terbaik. Iya harus panjang biar cepat aminnya, biar cepat terkabulnya. Ya, aman. Jadi adik-adik kami yang kami muliakan, yang insya Allah kita semua disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu setelah pertemuan yang silamnya. Masih kenal dengan kami? Masih kenal? Enggak. Kenalan? Udah kenalnya? Belum? Kami orang Sungai Aur. Tadi kemarin tuh udah dibilang Bu ya. Udah kenalan? Belum? Udah kenal? Belum? Oh. Perkenalkan, nama kami Ahmad Kailani. Ahmad Kailani. Ya. Nomor WA-nya 085263714294. Nama Facebooknya Ahmad Kailani Al-Hasbani. Nama TikToknya Santri Abadi. Iya gini-gini punya TikTok. Tapi bukan joget bukan joget-joget kayak anak siswi perempuan. Ya di sini nggak ada. Maksudnya tadi salah tunjuk ke atas sebenarnya. Ya. Ustaz punya TikTok? Punya. Silahkan kunjungi TikTok kami. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar perkenalan dari kami ya. Nama tadi Ahmad Kailani, orangnya orang Sungai Aur. Orang Sungai Aur. Istrinya orang Bunga Tanjung. Udah nikahnya Ustaz? Iya. Enggak bisa lagi. Gagah penidaho. Pala gagah penidaho na bisa be. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul pembicaraan kita pada malam hari yang berbahagia ini ialah berkenaan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh imam kita tadi. Siapa yang masih ingat? Apa tadi ayat di rakaat pertama yang dibaca oleh imam kita setelah Al-Fatihah? Siapa? Siapa yang tahu? Enggak ada uangnya rupanya ya. Kontak cuman yang ada. Ada yang tahu? Enggak ada. Ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, laki-laki manusia, perempuan manusia, yang muda manusia, yang tua manusia. Betul? Betul atau betul? Atau yang muda saja manusia, yang sudah tua enggak manusia lagi? Semuanya manusia. Mau hidungnya hadap ke atas, mau satu lubang hidungnya, mau satu matanya, mau satu telinganya, yang jelas itu tetap manusia. Mau tidak bisa berjalan, mau bisa berjalan, yang tetap itu pasti manusia. Kecuali yang punya ekor. Kalau punya ekor namanya masih sehat lagi alhamdulillah. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
su'budu, sembahlah olehmu, sembahlah olehmu. Berarti tadi di sini manusia. Manusia atau manusia? Manusia. Berarti kita diperintahkan untuk menyembah Rabbmu, Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu. Betul? Berarti Allah. Dari ayat tersebut kita disuruh, diperintahkan agar apa? Agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian. Allah yang telah menciptakan kita. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik rupa. Ada yang gagah, ada yang ganteng, sama saja. Ada yang cantik, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang pekat-pekat, ada yang itu, ada yang ini. Itu semuanya ciptaan Allah. Yakin? Betul? Tapi tergantung kepada kita. Kita bawa kemana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita bawa kegantengan yang Allah titipkan kepada kita untuk menghancurkan hak masa muda kita, untuk menghancurkan orang lain? Akankah kita bawa ketegasan tangan yang kita miliki untuk menghantam orang lain? Akankah kaki yang dimiliki kita, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk mencuri, untuk mengambil hak orang lain? Itu semua ada pada diri kita. Yang jelas itu adalah ciptaannya Allah. Akankah mulut yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada kemaksiatan? Kerjanya membicarakan orang lain. Mulut Allah berikan. Jadi diberikan Allah memberikan mulut untuk membicarakan aib orang lain. Yakin? Setuju? Dari sini sampai ke atas jangan lagi ada satu orang pun yang membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena sudah tahu pada malam hari yang berbahagia ini. Kenapa? Karena mulut yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk membicarakan orang lain, tapi apa? Zikrullah, untuk memfikirkan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ketika kita pergi ke pantai apa di sini? Air bangis. Tahu air bangis? Tahu sikobo? Tahu sasak? Tahu apa lagi? Pantai Natal? Ketika kita pergi ke sana, apa yang terjadi? Wow, keren! Itu kan ungkapan anak muda-muda sekarang ya. Wow, keren sekali guys. Guys, aku lagi di pantai guys. Aku lagi di sini guys. Apa? Hakikatnya pujian bukanlah kata-kata yang seperti itu, tapi apa? Masya Allah. Masya Allah. Maka perbaiki. Jangan berbicara kalau tidak ada kepentingannya. Ini lebih mencintai warung kopi daripada sekolah. Iya, banyak yang seperti itu kan. Jam sekolah, warung, keluar main, masuk kelas. Dunia sudah terbalik. Sekarang seperti itu, Bu. Ya kan adik-adik? Ya kan? Kawan-kawannya yang laki-laki, kalau lagi masuk, keluar dia, pergi ke warung, makan bakwan, rokok. Pas keluar main, udah keluar orang masuk lokal dia. Kenapa? Karena pacarnya di situ. Tapi di sini nggak ada yang pacaran ya. Nah, itu di sini nggak ada, makanya Ustaz bilang. Tapi berpikirlah sekali saja. Kenapa? Karena masa Anda di sekolah tidak akan selamanya. Pasti ada batasnya. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ketika kalian sudah berumur 30 tahun, 30
tahun. Ketika kalian sudah berumur 40 tahun, ketika kalian berumur 50 tahun, apa yang terjadi? Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah saya seperti ini ya Allah? Ditanyakan oleh anaknya pelajaran IPS, pelajaran matematika, pelajaran IPA, 3 kali 3, 3 kali 6, 3 kali 9 berapa ya? Hingga tahu bapak, tanya sama mamamu di dapur, katanya kenapa? Karena tidak adanya keberkahan. 3 kali 3 ya, kata anaknya. Besok ini kalian menjadi ayah, betul? Maka cari keberkahan. 3 kali 3 berapa ya? Tanya mamamu. Ayah sudah kepikiran sama mendoros sekarang. Gak ada lagi yang ingat yang itu. Jangan pernah salahkan yang itunya, tapi salahkan kepada kita. Bagaimana kita sewaktu kita duduk di bangku pelajaran. Maka carilah keberkahan. Kenapa? Karena keberkahan tidaklah datang ketika kita belajar, tapi bagaimana kita setelah keluar dari sekolah yang kita sekolahi. Itulah saatnya datang keberkahan. Sudah? Sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Manusia Allah yang menciptakan, binatang Allah yang menciptakan, rambut keriting Allah yang menciptakan, rambut yang lurus Allah yang menciptakan, wajah yang hitam manis Allah yang menciptakan, orang yang tinggi Allah yang menciptakan, orang yang pendek Allah yang menciptakan, segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Nanti mentang-mentang dia nanti gagah ya kan, bangga diri, cemeh kepada orang lain. Mentang-mentang dia pintar di sekolahnya, mentang-mentang dia juara di sekolahnya, mentang-mentang dia faham di sekolahnya, apa? Sombong kepada kawan-kawannya. Tapi apa yang terjadi? Itu semua adalah ciptaan Allah. Jangan bangga dengan kepintaran kita. Kenapa? Karena kepintaran kita itu adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan kepada kita kepintaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita kepintaran, maka yakin dan percayalah, Allah tidak butuh waktu 10 tahun, Allah tidak butuh waktu 1 tahun, Allah tidak butuh waktu 1 bulan, Allah tidak butuh waktu 7 hari, Allah tidak butuh waktu 1 hari, Allah tidak butuh waktu 1 jam untuk menghilangkan kepintaran kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah tidak butuh waktu untuk mematikan kita pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Faham? Walladzina min qablikum, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Jadi kakek saya juga Allah yang menciptakannya, Ustaz. Iya. Jangankan kakek kita, orang-orang sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita, umatnya nabi sebelum kita, termasuk masih Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Jangankan nabi-nabi sebelum kita, Nabi Allah Adam saja, orang yang pertama diciptakan ke atas dunia, masih Allah yang menciptakan. Jangankan Nabi Allah Adam, masih ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Adam, itu masih saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sudah pas baginya. Sudah pas bagiannya. Halo. Udah pas bagiannya. Ya. Hei. Halo. Ya.
Bisa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan kita semua dan orang-orang sebelum kita. Maka ini keimanan bagi kita. Ini harus kita imani, percaya. Kita percayai bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka jangan cepat bangga kepada ciptaan Allah, karena itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Ada di sini yang mau menjadi orang yang bertakwa? Atau sudah bertakwa semuanya? Sudah ya? Ya, sudah ya. Yang perempuan sudah bertakwa semuanya? Sudah ya. Berapa kali tinggal sholatnya satu hari? 5 kali. Iya. Yang laki-laki berapa kali tinggal sholatnya satu hari? 6 kali. 6 ya. Pernah tinggal? Pernah. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, masih ada yang tinggal? Hah? Masih banyak. Ada perempuan, setelah Ramadan berlalu masih banyak yang tinggal. Puasanya ada yang tinggal? Masih ada. Udah diganti. Ramadan berlalu, maka berlalu pula lah amal kebaikannya. Di bulan suci Ramadan, pakai mukena, maghrib ke masjid, isya ke masjid, tarawih lagi, sholat witirnya. Subuh pagi-pagi setelah makan sahur ke masjid. Itulah amalannya ketika di bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan pergi, apa yang terjadi? Subuh jam 6:30, sholat maghrib jam 7, sholat isya jam 12. Ya kan? Tapi enggak di sini. Ya kan? Bahkan tidak kalah pentingnya, banyak sekali di antara kita yang meninggalkan sholat dengan semena-mena. Ya kan? Halo. Betul? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita hamba Allah masih enggan meninggalkan, masih enggan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Salat Bapak Ibu, salat adik-adik semua, dari kecil kita sudah dilatih, masih saja kita enggan untuk meninggalkannya, masih saja kita mau untuk meninggalkannya, masih saja kita enggan untuk melaksanakannya. Solatlah. Kalau udah lapang waktunya, solat saya. Kalau lagi sibuk di perjalanan, sibuk sama teman-teman, sibuk main HP, sibuk main itu, sibuk main ini, tinggalkan solat. Kalau lagi sakit, ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Saya mau sekolah ya Allah. Siap ini ya Allah. Solat saja lagi saya ya Allah. Tidak akan saya tinggalkan lagi solat ya Allah. Ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Sehatkan saya ya Allah. Sehatkan saya ya Allah. Udah sehat 1 minggu. Apa yang terjadi? Enggak solat lagi dia. Jadi ya Allahnya ketika sakit, ketika sudah sehat hilang ya Allahnya. Ya HP lagi dibilangnya. HP mulu. Dikit-dikit HP.
mau makan HP, mau minum HP, mau tidur HP, mau sekolah HP, pulang sekolah HP, segalanya HP. Hati-hati, HP kita bisa saja menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Mahal-mahal dibeli. Ada yang 3 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 500 ribu, bahkan ada yang 750 ribu. Banyak macamnya. Itulah perkembangan zaman. Yang terpenting harus pakai HP. Harus pakai HP. Kalau enggak pakai HP enggak zaman, mak. Bilang sama mama di rumah, ya kan, mak, kawanku tukar HP loh, mak. Harga berapa, nak? 2 juta. Yalah, mak, besok beli HP ke saya 2.500.000, katanya sama maknya. Tapi ingat dan percayalah, ketika kita mampu mengantisipasi HP yang kita miliki, maka insya Allah bisa saja HP kita tersebut mampu menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pungkiri juga, bisa saja HP yang kita miliki yang harganya tinggi berdentung-dentung, bisa saja HP tersebut mampu menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Tergantung kepada kita. HP yang kita miliki, badan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita segala sesuatunya dengan sempurnanya, ya kan? Allah berikan telinga, pegang telinga. Allah berikan telinga satu pasang, satu pasang. Coba bayangkan kalau misalkan telinga cuma satu. Coba bayangkan telinga cuma satu. Bisa terbayang? Coba bayangkan kita punya bibir tapi ininya nggak ada. Coba kita bayangkan kita punya hidung tapi lubangnya ke atas. Terbayang? Kalau datang hujan gimana itu? Halo? Terbayang tidak? Kalau misalkan hidung lubangnya ke atas, kalau datang hujan gimana? Masuk? Mogap. Tahu mogap? Tahu? Pala butuh nangkon, pala butuh alhamdulillah. Tak jadi begitu indah ciptaannya Allah. Maka senantiasa kita nikmati segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah nikmat Allah tersebut membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat iktibar pelajaran, yang mana pelajaran tersebut mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiru kalam minni, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.